Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jumpa lagi nih di sini di channel Ngobor, ngobrolin sesuatu yang horor-horor tentunya, masih bersama Mas Ayung, akan bercerita sesuatu yang horor juga. Ya. Kalau nggak horor nggak mungkin di sini, ya Mas Ayung. Anggap saja begitu. Ya, silakan Mas Ayung. Baik, terima kasih Bang Ogan tadi pembukanya ya. Cukup singkat, padat dan jelas ya. Oke. Udah siang soalnya. Saya juga mau nyapa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya. Kapanpun dan dimanapun saatnya kembali ada kita berdua di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah mendukung kami dalam bentuk apapun. Semoga kebaikan teman-teman dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik, begitu ya Bang ya. Langsung ke cerita saja, kebenaran ini udah siang banget. Kayaknya ada bisnis juga jenengan ya. Iya, tadi ditelepon sampai ratusan kali teman-teman. Oke, ini ada cerita di masa lalu ya, sekitar ada 15 tahun silam mungkin. Sudah lama ya. Jadi yang menceritakan Pak Marzuki, tapi beliau tuh lebih suka disebut Mas atau Om gitu aja biar kelihatan masih mudaan dikit, padahal udah tua. Cuman nyentrik memang. Kalau misalnya ada anak muda di tongkrongan juga masih sempat nyampur, masih gaul, pernyasannya gaul gitu. Kayak lah orangnya ya. Iya, gitu ya seperti itu. Jadi kalau sekarang ini kan dunia transportasi udah berkembang pesat ya. Sudah ada mobil terbang, jenengan punya pabrik apa? Transportasi. Mobil terbang punya enggak? Ada ya sepeda listrik, ada semacamnya. Oh gitu, enggak punya lah. Iya, masih ontel. Iya, kalau sekarang itu kan banyak perubahan. Terus orang-orang begitu mudahnya mengakses untuk mendapatkan kendaraan pribadi seperti motor, mobil dan lain-lain. Antara orang kaya, orang biasa aja itu samar. Nyatanya punya DP ya bisa dapat kendaraan bagus. Iyalah. Begitu, dan kelihatan gejala yang seperti ini menjadikan kelihatan usaha transportasi itu menjadi ya semakin ambiar Bang. Pengusaha-pengusaha transportasi umum gitu. Iya, transportasi umum maupun angkot, angkot maupun pribadi. Kalau pribadi dalam hari ini beca itu semakin tergerus, meskipun beberapa saya lihat juga ada becak yang masih beroperasi, cuman nggak seperti dulu. Tapi sekarang lebih dimode becaknya. Iya, ada bentor. Enggak, sekarang pakai mesin itu yang enggak ngayun lagi. Udah dikasih mesin apa sih? Kasih mesin diesel. Iya, kalau dulu kan tukang becak cenderung pasti itu betisnya itu gede-gede, kuat-kuat. Kalau becak sekarang di belakangnya itu digandili motor, mesin motor. Kalau enggak tadi ya betisnya biasa aja. Tapi ya apalah arti sebuah betis Bang. Sekarang saya mau ceritakan tentang pengalamannya Pak Marzuki dulu ya. Beliau itu dulu di masa ramai-ramainya orang itu bepergian ya, belum ada angkot malah di daerah kami sini belum ada angkot. Jadi ada angkot jurusan paling yang ke Slawi, Tegal begitu ya. Iya. Tapi ke Ngulon sana itu masih praktis dari desa ke kota. Sini paling populer kalau dari tempat saya itu ke kota sini namanya seperti Banjaran ya. Banjaran itu pusat industri, pusat perbelanjaan, gampangnya seperti itu. Harus menggunakan tadi, kalau nggak punya kendaraan pribadi karena dulu motor harus dibeli gas, itu barang mewah, pasti menggunakan becak. Biasanya satu kampung itu ada beberapa tukang becak dan tergantung memilih yang mana begitu kan. Yang ekspres ada, yang nyantai banget juga ada. Yang nyantai sekali kayu ada bunyi ngik gitu ada. Ada. Dan nah ini Marzuki termasuk. Ini becak kan di tiap daerah beda-beda ya modelnya. Di Tegal itu bukan membanggakan wilayah, cuman di sini tuh model becaknya lebih sporty. Paling nyantrik di sini. Iya kan? Ya. Dia itu nungging, yang ngayuh itu lebih tinggi daripada yang di bawah penumpangnya. Alhasil penumpang itu kan lebih rendah daripada yang belakang. Jadi kalau penumpangnya perempuan terus dirinya terbuka itu kelihatan dari atas. Gitu. Tapi kan ditutupin atap.
jangan ditutupin, itu mau di-setting seperti itu. Menurut saya enggak sih. Jadi lebih sporty, belum lagi dikasih ornamen macam-macam. Ya dulu ada radio nasional sama Marzuki ditempelin, yang kecil radio itu ditempel, terus bekas CD-CD yang film-film gak karuan itu kan. Tempel-tempelin itu di bawah. Ya rame itu. Ya rame, jadi kan misalnya kena cahaya itu gelap. Itu emang enak banget. Kalau misalnya dulu bepergian pakainya becaknya Marzuki itu anteng, pasti cepet, gak bosenin, orangnya itu ngomong terus ya. Ini nyaman daripada misalnya aki-aki satunya udah orangnya batuk-batuk, kalau misalnya ada yang terjadi dikit orangnya suruh turun bantuin dorong, macam-macam halnya lah. Ini dulu orang mau ke kota, orang dari Jakarta misalnya pulang sampai terminal atau misalnya pemberhentian di daerah-daerah kota sini mau ke kampungnya itu praktis biasanya menggunakan becak. Saya kata Marzuki dulu mas, saya kalau ngomong kayak gitu, cuman pakai bahasa saya aja. Dulu saya pernah ngalami, namanya tukang becak ya, saya tuh becak malam. Kalau siang kalau sudah bangun saya di atas jam 12 jam 1 saya bawa penumpang mau, tapi biasanya saya narik malam dan mangkalnya itu ya beberapa tempat, tapi waktu di 15 tahun itu saya sering ada di Adiwerna sini. Di Adiwerna di dekat Masjid Agung katanya. Marzuki nama samaran ya. Becak itu enggak ada namanya song, ya namanya rezeki. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Tapi malam itu saya enggak seperti biasanya. Apakah memang benar ya? Ya memang sih tak benar kan mas. Kalau misalnya di keadaan di rumah lagi uring-uringan, ngaruh ke rezeki. Kebutuhan banyak, ada kebutuhan dadakan. Waktu itu saya istri lagi rewelnya kayak apa ya. Saya yang nyari duit, saya nggak dikasih semangat. Jadi banyak rewel, minta ini itu. Akhirnya saya pulang aja hatinya itu nggak bombong, nggak legowo. Itu berangkat narik itu nggak legowo. Saya tuh berangkat dari rumah mangkal sekitar jam 10 udah ada di sana, udah ada di Adiwerna, tapi agak ngaloran sedikit, pertigaan gitu ya, lampu merah agak ngalor sedikit. Ada teman-teman di sana banyak, itu mungkin tumben Ki datangnya jam segini. Lah yang tadi aja nggak mau berangkat, tapi ya gimana lagi, jangan nggak berangkat nanti kan nggak dapat duit, istri malah nyap-nyap katanya, marah-marah. Iya tadi aja udah marah-marah. Itu beberapa orang baris begitu kan ya, becak itu ngarah ke jalan. Nanti kalau misalnya ada orang turun dari bis itu ya, yang misalnya jurusan Purwokerto kan ngelewatin sini, nanti masing-masing menawarkan ayo naik becak kayak gitu kan. Cuman udah ada aturan dari masing-masing kami katanya, ya antri yang bawa urutan begitu, jadi nggak ngisi-ngisi walaupun kita datang becak tapi nggak berebut begitu kan, apalagi nyampe berantem. Dari saya nongkrong, entah itu yang pulang dari Jakarta naik bis atau ada orang memang memerlukan jasa becak, semuanya dari ada 6 orangan lah, 6 orang apa 7 orang sama saya yang datang terakhir. Mereka dapat penumpang semua, bahkan ada yang balik lagi bawa penumpang tapi nggak mangkal, langsung bawa penumpang. Saya itu sampai jam 12 sampai mendekati jam 1 malam nggak ada sama sekali yang pakai jasa becak saya. Pusing sih ya, mungkin pusing, jadi rezeki jauh mas. Mungkin seperti itu, ngomongnya seperti itu. Iya mungkin pak, nggak ada satupun yang naik becak saya. Dan di jam-jam saya harapannya cuma satu, di jam 2 paling nggak itu ada kedatangan bus malam ya, yang dari sana berangkat jam 7 atau habis maghrib, biasanya sampai sini itu kan sekitar jam 2 setengah 3. Nah ketika saya di sana dan mungkin biasanya ada yang balik lagi, tukang becak yang lain teman-teman saya itu untuk nyari tadi orang pulang dari Jakarta yang datang itu subuh, sebelum subuh. Tapi nggak ada belas, itu saya tinggal sendirian, benar-benar sendirian. Kendaraan itu kalau udah jam-jam begitu kan yang ramai tukang sayur paling ya yang lewat, walaupun jalan satu seperti itu jarang. Maksudnya kayak siang itu rame. Saya tuh ngelamun, ngudut udah saya siapin dari rumah. Kalau dulu ya udut murah, rokok nggak kayak sekarang katanya.
Iya kan Bang ya. Saya ngerokok aja, temen ngerokok, air udah tinggal sedikit. Biasa dia bawa teh manis di botol, dikasih taruh di selempitannya jok becak itu loh, taruh situ. Nggak ada orang sama sekali. Dan yang saya rasakan itu, saya berapa kali nemuin sosok-sosok goib begitu Mas Ayung. Jadi kayak masalah pocong, kuntilanak lah, zamannya Nyong Cilik, katanya zamannya saya kecil-kecil itu udah sering lihat kayak gitu. Wong dulu itu jalan ke tempat serem ya banyak kan ada. Saya lagi nemuin kayak gitu pun sama teman-teman, adanya lari itu lebih ke karena yang lain lari ya saya harus lari, tapi untuk takut banget enggak. Saya udah terdidik kayak gitu, kata Marzuki. Ya wes Om, saya bilang kayak gitu kan. Nah, tapi malam itu saya itu ngerasa mungkin ketambahan sama pusingnya saya, istri lagi marah-marah, anak juga ada yang bayar ini, bayar dulu kan sekolah bayar semua, ada madrasah, ada sekolah pagi. Pusing saya. Itu sendirian pula, hawanya itu merinding gak jelas. Udah hatinya gak enak, itu saya tuh meriang ya enggak, tuh bisa ngeri gak jelas lah, kebayang gitu ya peristiwa horor, walaupun bukan hantu. Kemarin ada kecelakaan di sana, terus kepalanya kena lindas, dimana ininya kayak kembang tahu ampar-amparan isi kepalanya di depan mata. Terus ada peristiwa yang lain-lain lah. Saya malam itu bener-bener nggak enak, resah banget. Yang nyebelin itu mana bisnya, nggak ada datang bis satupun. Itu harapannya cuma bis bawa orang dari Jakarta. Ini lampu mati ya. Tadi kita tetap ngobrol aja Bang. Nggak apa-apa. Mungkin lagi paling. Ya. Iya, jatah giliran gitu ya. Giliran mati lampu mungkin. Lupa gensetnya nggak disetting Bang. Oke, lanjut aja. Ini hidup lagi. Alhamdulillah hidup lagi. Sampai mana tadi Bang, lupa, ada mati lampu ya. Nah itulah merinding banget. Itu harapannya bis datang bawa penumpang, apalagi orangnya baik, biasanya dikasih lebihan. Misalnya trayek sampai daerah pelosok sana jauh, kayak tempat sini itu kan udah jauh banget ya, kasih 25.000 atau 30.000, masih dikasih tambahan, dilempengin. Kadang yang orangnya baik ya dikasih wedangan dulu, oleh-oleh dari Jakarta juga dikasih. Sepi, bis aja nggak ada yang lewat. Nah pada saat mungkin di jam 2 persis, saya iseng-iseng karena duduk di jok becak itu kan udah dikasih payung begini ya, karena dingin, udah pada ngembun. Saya tuh turun, badan itu pegel semua, turun. Nah kayak lagi berangkat tadi, kayak ada yang gengsrek, ada yang nyangkol di bagian ban belakang, di tangkasnya tutupnya itu. Ya musim-musim rada hujan, terus nggak kayak sekarang jalanan kan ya. Saya itu ngambil kayak ranting, bersih-bersihin. Ya iseng-iseng, daripada takut, daripada merinding, kayak bukan saya lah, takut-takut nggak jelas. Jadi saya kalau melihat aspal itu, melihat itu dari jeruji-jeruji ini ban. Kalau dari pandangan saya begitu, saya bersih-bersihin. Nah itu nganggur-ngangguran lah sambil ngudut. Nah pada saat itu saya kalau misal ada bis datang, udah kayak feeling loh dari jauh, ini bis nih. Dari jauh itu, dari bayangan sudut mata kanan saya udah gede, kotak gitu kan, warna apa aja itu bis. Itu ngagetin banget. Lu lagi bersih-bersihin kayak gini Mas Uyung, bersihin kayak gini, bisa-bisanya tahu-tahu ada kayak rem angin, tapi nggak terlalu kenceng, bunyi itu ban itu dari sela-sela becak, ban belakang becak saya itu, ban itu kelihatan, bis itu kelihatan warnanya putih bis itu. Dan saya bis ujuk-ujuk teka katanya, apa saya pikirannya kemana-mana ya, gitu kan. Nggak lama itu ada keluar penumpang, jegrek, dan itu saya kelihatan kakinya sama kelihatan androk, ini ngomongnya androk, ada roknya. Itu satu orang turun situ,
ini penumpang. Tapi yang namanya dengkul itu buat bangun, kayak ada perasaan malas begitu saja lah. Begitu saja itu malas. Saya pokoknya nanti kalau orang mau pakai jasa saya juga kelihatan di situ kan. Lama sampai bisnya jalan lagi, halus banget orangnya putih bis itu. Tuh jalan, wongnya nanti katanya orangnya kemana? Itu baru bentar banget saya langsung bangun kan. Saya bangun, di situ nggak ada satupun orang yang tadi mungkin pakai rok putih. Kalau dia itu ada yang jemput siapa, harus ada kendaraannya. Wong sepi banget, hampir nggak ada orang lewat waktu itu. Dan bisnya juga mana? Wong saya cuman ya berapa hitungan, maksudnya saya nunggu, pengen rada gagahan, mas becak mas, pengen digituin. Itu kan berapa detik toh. Saya bangun, perempuannya ya mana, bisnya juga nggak ada. Kalau kemarin kisah itu memang ada, dengan pernah dengar mungkin yang di situ bis yang entah berantah gitu kan. Kalau misalnya datang nurunin penumpangnya nggak tahu, bisnya juga nggak tahu. Tahu itu daerah itu. Dari situ ya. Itu saya baru astagfirullahaladzim, mungkin yang bis angel katanya, bis tanda kutip. Tahu kisahnya dulu seperti apa, katanya konon memang ada seperti itu. Udah pernah tabrakan atau apa, mati semua penumpang ada seperti itu. Ada bis gini, kalau yang sering ini sepenggal aja. Beneran bis Mas Ayo, kalau yang sering terjadi ya, itu beneran bis, tapi bis itu berhenti. Kalau seisi penumpang yang di dalam tahu ada penumpang itu keluar. Tapi kalau kita lihat yang tongkrongan rata-rata ya kan, ada orang yang sering nongkrong sekarang banyak warung-warung. Sampai sekarang malah ada. Itu keluar itu bis buka, seolah-olah ada yang turun. Tapi kalau dilihat dari luar itu nggak ada yang turun. Terus tutup lagi gerak, bisnya jalan. Iya. Seolah-olah nurunin penumpang, tapi nggak tahu. Gitu. Iya, kalau ada yang cerita juga katanya. Kalau dari seberang, kakinya pun kelihatan. Maksudnya memang ada orang turun gitu loh. Tapi bisnya jalan ya udah nggak ada orang begitu kan. Kalau saat itu Mas Marjuki ngalamin nggak orangnya, nggak bisnya, itu kayak orangnya putih katanya. Saya Allah bis kia maning, ini bis ini dia udah tahu kayak kena prank gitu kan. Akhirnya angel ki wong iki bener-bener angel. Saya lagi pusing, lagi banyak masalah. Terus pantasan merinding nggak jelas. Langsung ditaikin becanya karena memang sepi. Langsunglah dia nyebrang Karangulun mau pulang kan samping ini ya, karena jalur sana Lengkong kalau sekarang jalur itu. Terus sepi banget jalanan, terus kayak kuburan, sepi Mas Ayung waktu itu. Sampai di depan rumah sakit situ juga ada tukang nasi goreng, ada ini juga sepi kayak gitu kan. Terus di jalur itu kan nanti ada makam ya, sebelum jembatan itu katanya konon itu kalau lagi gangguin ada potongan yang sering ngelabruk di jalanan, terus nanti kelindas orangnya bisa jungkel atau kebalik gitu kan. Saya yang biasa wirawiri malam itu apa-apa dihubungin sama yang mistik, sama yang kayak itu, kok serem kayak bocah kecil perasaan si Pak Marzuki kayak gitu. Akhirnya masa iya istri lagi marah-marah begini, Gusti Allah ora maringi penumpang, nggak memberikan saya penumpang bablas, dan saya nggak bawa duit. Singkil, berhenti dulu lah di situ. Berhentilah dia di Singkil, di perapatan sana. Dan kalau misalnya di sebelah wetan nanti ada nyebrang segala macam, repot. Nyebrang dulu dia di Ngulon sana. Dulu di bawah pohon kayak ceri apa ya, kersem sini. Disitulah dia nongkrong. Ya biasa duduk-duduk di atas ini kan, nunggu penumpang di atas becak. Mungkin saat itu jam 2:30-an, kapnya saya tutup di atas. Lagi-lagi saya ngerokok, mau tidur ayam begitulah. Tapi perasaan tetap takut, tetap nggak enak begitu kan. Apalagi ya habis digangguin kayak tadi yang bis-bis yang susah dijelaskan begitu kan. Nggak lama itu saya kan tutupin topinya begini, tutupin Mas Ayung, saya tutupin topinya. Jadi ada suara kendaraan datang. Ada suara kendaraan berhenti maksudnya. Ya entah itu bis, entah apa, yang jelas kayaknya mesin gede. Terus datang, terus nggak lama sampingnya beca itu kan kayu ya.
ada besi yang atas, ada kayu, ada yang ketok, ada yang kayak gitu. Itu nggak ngomong, nggak apa orangnya. Sewa berarti kan, saya buka topinya. Mbak, langsung monggo. Itu ada perempuan yang ngetok-ngetok begitu. Cuman ya ada yang janggalnya. Biasanya kalau perempuan itu nggak sepagi itu dong, pepergian itu ya siang hari atau sore. Itu di pagi buta jam 2:30 atau jam 2 lebih lah. Dan dia nggak ngomong, Mas, beca atau apa, itu nggak ngomong, cuman ngepok itu aja, pak kayak gitu aja. Terus ayu nih ya katanya, lah sampai entah apa orang dibilang ayu semua, cantik semua. Oh nggak begitu Mas Ayu orang umum itu, orang itu cantik banget kayak wong Landa katanya, kayak nyebutnya orang Landa, kayak wong luar, kayak bukan orang sini, cantik, irungnya bangir. Terus ayu nemen lah, orang itu cantik banget. Dia itu pagi-pagi orang jaketan, nggak pakai jaket, nggak pakai apa, cuman kayak pakai pakaian apa sih ya, yang long dress ke situ. Di sininya gampang, kayak namanya baju apa sih bang, itu bang, yang rok itu ya, rok begitu. Kayak aku ngomongnya suster, saya ngomong gitu, dekat rumah sakit, tak susterin aja, padahal lo belum tentu itu suster. Monggo ajeng pundi pan ngendi, ngulon ngetan ngidul ngalor digituin kan, lampunya kayak gini lagi. Terus akhirnya dia itu janji senggek naik, cuma nuding sana, berarti itu ngulon. Ngerasa ngomong apa ya, dalam hati ada kayak gitu, ayu orang ngomong, cantik itu nggak ngomong. Nah akhirnya saya itu wong nakal Marzuki ya, ayu eman kalau misalnya lepas dari pandangan ditutup, tutupnya dilempit begitu kan. Dia kan tadinya udah ada tutupnya begini. Kalau normalnya sepagi itu ya udah tutupan aja. Kalau Marzuki nggak enak, nggak bisa ngeliat kan ya. Ada ini lagi diturunkan, serp ditatai, orang itu nggak protes. Si cewek tersebut nggak protes. Oke Mak, mangkat Mbak ya, cekelan bukan tiba. Maksudnya pegangan, siapa tahu jatuh. Dia nggak pakai bawaan apa-apa, nggak bawa tas, nggak bawa apa, sendiri. Terus duduknya itu sebelah kiri becak begitu ya. Itu kan bisa buat 2 orang kan, agak ke kiri. Saya ngenjot, saya itu bisa melihat ke bawah begitu dengan leluasa. Oh wanginya Mas Ayu, wangi nemen, wadon ke wangi nemen lah, wangi banget. Parfum apa embuh katanya, itu wangi banget di bawah saya. Cara jerong hati katanya, kalau di dalam hati, coba kalau istri saya bukan yang di rumah, yang kayak gini, mungkin apa enggak ya kayak gitu. Itu ada kayak gitu, ada kata-kata nakal saya, tak selusuri gulune lehernya, karena rambutnya dikuncir gitu, digelung. Putih nemen, ayu, rasanya kayak apa ini ya, orang-orang begini, kayak halus nemen katanya, halus banget, pundak kayak wangi nemen. Masih sampean deleng yang bagian depannya nih, ya saoli ya katanya, sedapatnya. Dia pakai baju emang telanjang sampai aja, Mas Ayu pikirannya ngeres. Enggak, daripada sampai ke arah sana saya potong dulu. Enggak Mas, tapi wong ayu teh pan pakai baju mau enggak tetap aja cantik aja, kata Marzuki. Nah emang buni wangi man kayak gini ya. Orang-orang bau wangi kalau misalnya itu sengaja, saya itu nggak terlalu cepat ngayu becak, lagi banyak bolong-bolong karena ngulon. Di situ tebu semua kan, dari beberapa bangunan terus kesananya tebu. Mbak sing ngendi Mbak? Dari mana Mbak? Dari mana? Jenengan kok pagi-pagi naik becak ngarang ngulon dari mana? Jawabnya kayak piyayi wong endi ya, kayak orang itu wetan, halus banget, jawabnya halus banget. Dan ketika dia ngomong, saya kayak hatinya kayak disilet-silet tuh loh. Omongannya dia, Marzuki ngerasanya lebay atau enggak. Saya kayak mbak jelek di hati kayak gitu ketika halus men gitu ya. Halus tapi jauh gimana ya saya ngomongnya, mistik mungkin, lebih mistik ngomongnya. Jadi saya sih ngendi Mbak, saking riku mawon, saking dari situ aja. Ya siap dewekan
sendirian, suaminya mana, dia itu nggak jawab, cuman jawabannya lihat ke atas, berarti ngeliat ke Marzuki dengan senyuman sing hanger saya orang jahat, langsung tak wadai karung katanya begitu. Ayo nemen wong rambutnya apik, wong halus begitu ya, udah kata-katanya halus, jawab enggak, cuman senyum. Mbak, saya saat itu kata Pak Marzuki, saya sampai keceplosan, ya Allah, wong ayu temen, Rika ayu temen, sampean kok ayu banget katanya begitu. Dia senyum lagi, teman kali ini nggak senyum ke atas begitu ya. Wis duwe bojo ya Mbak, sudah punya suami ya, biasa nakal-nakal laki-laki Bang. Wis duwe bojo ya Mbak, cuman senyum, sampean kayak gitu kalau ditanyain cuman senyum, boy ya. Ngomong, siapa tahu masih kosong. Masih kosong. Niki kosong, katanya. Ini kosong, sapinya kosong katanya. Enggak, maksudnya hatinya jenengan kosong. Mulai berani-berani kurang ajar ya. Lumrah Bang, mungkin gundah-gulanan laki-laki lah. Itu terus akhirnya dia ngomong lagi, oh jenengan ini berarti dari ini ya, mungkin dari Kidul, dari Selawi atau dari pulang Jakarta. Nggak mungkin, ngomong sendiri. Nah terus kira-kira bakal turun di mana Mbak? Malar, Kalipocang, Lemingsor, itu nama-nama itu disebutin semuanya. Kalau bawa jenengan ini biar kata sampean ke Brebes, ke Cirebon, saya tetap bakalan bawa. Sampai tujuan jenengan kemanapun saya bakalan bawa. Napa leres katanya begitu. Apa benar begitu? Iya bener nemen, bener sangat bener maksudnya. Sampean mau kemana aja saya antar wis lah. Ke pucuknya dunia katanya, pucuknya dunia. Terbola banget. Mulai dobol banget udah mulai ya kenakalan, bukan remaja ya, kenakalan laki-laki. Oh enggih, sampean baik ya katanya begitu. Sampai tambah wangi banget. Akhirnya aku ya masuk waktu itu mungkin lancang atau apa ya, ngomongnya gini, pertanyaannya nggak pas maksudnya. Sampean minyak wangi ini apa sih gitu. Bisa nih tambah lama tambah wangi, tambah lama tambah wangi. Dia senyum, cuman senyum, dan lama-lama itu geliat tubuhnya itu berubah. Yang tadinya mungkin agak nahan, dia itu mulai rada kemayu katanya. Ya seolah-olah mungkin itu cuman perasaannya Marzuki atau apa ya, seakan memberikan respon terhadap godaannya Marzuki. Dan Marzuki harus tambah dadi. Pertanyaannya Om saat itu, ada mobil atau motor lewat, blas sepi nyenyet, dan kami ketika ngobrol-ngobrol kayak gitu, itu kiri tebu, kanan tebu, semuanya kiri kanan itu tebu, dan jalan itu gelombang. Aspal nggak karuan waktu itu. Aspal nggak karuan. Kalau tebu-tebu sekarang itu udah nggak ada sih Bang, tapi kemarian itu ya kurang terawat dan pendek-pendek ya. Kalau dulu itu kan tinggi-tinggi terus terawat banget ya, gelap, nggak ada lampu sama sekali. Situ saya seneng banget itu bawa penumpang satu ini, orang udah baik begini, nanti saya bodo amat mau dikasih ongkos mau enggak, syukur-syukur bisa jadi istri. Udah bayangannya udah kayak gitu, udah ngaco pikirannya kan. Lah lagi saya diem itu bukan berarti saya nggak ada pertanyaan. Saya menikmati kecantikan si perempuan tersebut lewat becak sambil ngayu, sambil bayangin yang enggak. Itu ternyata perempuannya ngomong begini, jenengan sudah punya istri kan? Oh ora, jawabannya itu nyeplos enggak punya katanya. Bisa nih Om sampean ngomong nggak punya istri, nggak tahu ya. Naluri saja pengennya ngomong nggak kayak gitu, nggak punya istri katanya begitu. Leres beneran katanya, bener orang duwe bojo orang duwe, udah pegatan wis suwe katanya, udah cerai udah lama. Mau jadi suami saya katanya begitu.
pertanyaan gue jelek. Loh kan iya, masa iya ya orang sejelek saya wis tua. Ya dulu itu nggak tua-tua banget sih ya. Ya itu, tapi dia itu ngomong mau jadi suami saya. Saya cuman jawabannya, alah jangan guyonan mbak lah, jangan guyonan, jangan bercanda, masa sih itu wong ayu, wong piyayi kayak gini mau sama saya, tukang becak, pegawainya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Ya kalau situnya mau, saya mau. Saya itu diem, tapi tangan-tangan nggak ada bayangan yang serem-serem, nggak ada, hilang semuanya. Masalah juga hilang apa? Saya mau pokoknya sama situ, kalau misalnya berhenti yuk di sini kita menikah, katanya begitu kan. Akhirnya berjalan, lama-lama dia diem dengan lagu-lagunya yang bahasanya itu Kemayu begitu ya, tapi nggak ngomong. Ada ngeluarin semacam apalah di saku terus dimasukin lagi kayak buntelan tertentu. Saya itu mulai merasakan keanehan. Kisahnya tebu pol-pol, tebu itu nggak ada ujungnya. Udah lama ini saya baca, udah lama itu kok masih tebu terus. Harusnya kan tebu itu nggak terlalu lama udah desa lagi kan, udah ada rumah penduduk atau apa kan. Saya mulai lingak. Dan ketika saya pandang, itu kan beca ada lampunya di bawah, kayak lampu badai itu kan. Saya pada ke depan, harusnya dari tebu yang pertama kali saya lewati waktu itu, sampai titik ini tuh udah kelewatan tebu. Kenapa di pandangan saya sana itu masih tebu semua, nggak ada rumah, nggak ada apa. Saya mulai, sih, aku bener apa enggak, aku terbuka, Mas. Manggilnya Mas, udah berani panggil Mas, kenapa kok meneng, katanya diam. Oh ora apa-apa mbak, kalem mbak, ora apa-apa, nggak apa-apa, beneran mau nganterin saya kemana aja. Udah mulai ragu. Ini aneh kan ya, ini aneh. Iya nganterin sampai mana aja. Mbak mau turunin di sih, mau tujuh itu di mana sebenarnya, jenengan itu mau turunnya di mana, karena ini tebu semua, nggak mungkin begini kan. Nah lama-lama itu sebentar lagi nyampe, sebentar lagi anehnya saya kayak berapa kayuan itu ada rumah magrong, rumah bagus, ada rumah bagus ya ala-ala tahun itu ya. Ada rumah bagus, itu tebunya mikir itu tebu nggak ada. Tebu-tebu yang samping-samping itu berarti pol arah belakang. Ya rumah banyak kan, ada rumah-rumah, itu rumah paling bagus. Mas, ngeriki mawon, ngeriki. Saya ada di pelatarannya sana, dan ini udah makin pagi atau gimana, yang tadi gelap gulita kok suasananya kayak subuh-subuh jam tengah 6 kayak gitu loh. Atau sore setengah 6 kayak gitu, remeng nggak jelas lah kayak gitu. Terus ada seseorang di depan pintunya kayak ibu-ibu. Terus pas saya turunin itu, saya miringin, saya jengking begini, udah ngepong gitu loh, nggak ada rasa berat lah apa. Jadi udah di luar, bukannya di luar di depan tapi di samping beca. Saya kan baru turun, kenapa dia ada di samping ban, terus matur nuwun, udah nganter saya ke sini, ayo masuk, katanya mau jadi suami saya, katanya. Oh mbok guyon. Dia ngomong begitu Marzuki karena udah aneh, mana tebunya. Terus kok rumah nggak pernah saya lihat rumah seperti ini di jalur ini, nggak pernah. Rumahnya itu rumah kayak rumah banyakan kayu, tapi rumahnya bagus banget gitu kan. Guyonan Nyai, udah manggilnya Nyai. Beda kan, udah panggilnya Nyai apa? Oh enggak, kalau cuman bercanda aja, sampean yang penting udah nyampe ke sini. Oh ya, sebentar ya, saya mau ngambil sesuatu buat bayar, saya nggak bawa duit. Itu ada yang nyambut, dan nyambutnya nunduk begini, yang kayak ibu kayak sungkem begitu loh. Ya kayak aneh maning, ada aneh lagi gitu kan. Masuk ke rumah itu, saya perempuan itu belum keluar, saya udah kabur duluan. Orang beres, ini nggak beres. Nah saya balik beca itu ya bisa sih kalau dibelokin, cuma kan sedikit dapatnya, lalu diangkat muter. Saya ganti arah, terang udah pagi jam berapa, jam 7-an kayak gitu, udah matahari.
aku gila apa kentir waktu itu, dan bukan ada di jalanan, nang tengah tebu. Nang tengahnya tebu katanya. Wah bener Mas Sugi. Lah nggak diceritani bocah nom diceritain. Gue singarane mancing ning dimensi lain, Mas Ayung. Saya pernah digangguin kayak gitu. Untuk saat itu saya sebenarnya takut banget, tapi untungnya saya udah menerka menyangka-nyangka itu dari kok tebunya makin hilang, terus ada rumah sebagus ini, terus semacam itu kayak dayangnya dia, pembantunya sungkem, daripada ngambil duit ya disuruh masuk ternyata itu belis ya setan, aduh repot. Saya mendingan pernah pengalaman kayak gitu ngantar orang, terus orangnya itu turun di sini ternyata itu jembatan loncat muncul. Pernah kayak gitu, saya mendingan sudah oh berarti otaknya sampean masih connect ya pikirannya. Saya masih nyambung, saya balik baru padang katanya. Di tengah tebu. Ya, angel tebu ning tengah-tengah kan. Cuman untungnya itu nggak jauh dari jalan pembelah lagi. Ada yang ngarang itu. Akhirnya nggak malu-maluin. Kalau sekarang viral loh katanya, viral. Iya. Kalau sekarang viral, kalau dulu saya berusaha lah, saya kan bawa senjata tetap buat jaga-jaga. Tebu sekalian saya buat, ya gede nggak bawa duit, tebu saya makanin sambil ngeluarin beca. Itu saya nggak pulang hari itu terus, tapi dari pagi itu saya ngelayanin nyampe mau pingsan, orang itu ada terus. Tapi nggak sampai malam, rezekinya diganti kayak gitu. Mungkin bayarnya Mas Uyung ya ndean mungkin saya bilang kayak gitu. Gantinya rasa aturan takut. sampean di sana aja menikah kayak. Oh menikah apa sama kayak gitu, saya nggak mau katanya. Itu punya pengalaman seperti itu Bang. Iya sih, sering dengar seperti itu ya kadang. Iya. Ya, atau juga ya maksudnya. Iya, yang namanya wong nyambet gawe malam, kerja malam. Resikonya gitu. Ya, udah Mas Ayung. Ya, nggak terasa nih, udah cukup lama ya Mas ya. 30 menit ke depan. Ya, itu saja obrolan kita kali ini. Ya, semoga menghibur kita semua. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Irang Biru. Itu saja, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.